Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat dan rezeki dan semua yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kami memohon maaf kepada teman-teman ikhwan sekalian atas sedikit keterlambatan karena tadi ada beberapa hal yang kita selesaikan dulu. Insyaallah pada malam ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan dalam pembahasan kitab Safinatus Shalah. Eh, Karya ya Pak, Abdullah. Telah sampai kita pada pada pembahasan syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, syarat pertama sudah selesai, yang kedua sudah selesai, sekarang syarat yang ketiga. Berkata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'un, "Fawailun lil musallin", maka kecelakaan atau wail, celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, itu orang-orang yang lalai dari salatnya. Kita jangan sampai memutus ayatnya di ayat yang musallin saja, tapi harus kita lanjutkan. Bagaimana kebiasaan orang liberal yang suka memotong-motong ayat. Dikatakan oleh ulama-ulama bahwa makna orang-orang yang lalai dari sholat adalah orang-orang yang ada beberapa kemungkinan ya. Lalai itu bisa maknanya adalah tidak mengerjakan sama sekali, meninggalkan sholat, atau fi'luha fil waqti al-muqaddar, atau itu dia tidak mengerjakan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh syariat kita. Jadi dikeluarkan, dikerjakan di luar waktunya. Ini juga termasuk kelalaian. Nah, namun alhamdulillah Allah berkata, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari salatnya. Dan alhamdulillah Allah tidak mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun. Orang-orang yang lalai ketika salatnya. Tentu ada beda ya antara keduanya. Kalau lalai dari salat, ini dia masih salat tapi lalai, terlambat kah, di luar waktu. Dan ini kan tidak mencakup semua orang. Tapi lalai ketika sholat, ini yang agak bahaya. Mungkin barangkali menimpa semua kaum muslimin atau sebagian besar atau ya sebagian kaum muslimin. Lalai ketika sholat enggak khusyuk dan segala macamnya. Ini kata Atha bin Dinar, alhamdulillahilladzi qala an salatihim sahun wa lam yaqul fi salatihim sahun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, agar menghemat waktu, maka mari kita langsung membahas syarat yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullah taala as-salis dukhulul waqti. Syarat salat yang ketiga adalah masuknya waktu. Masuknya waktu. Wa huwa zawalu syamsi lizuhri, yaitu tergelincirnya matahari untuk waktu zuhur. Wa bulughu dhilli kulli syai'in mislahu,
zaidan ala dhillil istiwa'il asri. Dan ketika bayangan semua benda telah sama panjang dengan bendanya. Ini untuk sholat asar. Wa ghurubus syamsi lil maghrib. Terbenamnya matahari untuk sholat maghrib. Wa ghurubus syafaqil ahmar lil isya. Dan hilangnya atau lenyapnya syafaq atau rona atau kemerah-merahan dari langit sebagai tanda waktu sholat isya. Wa qulu'ul fajr shadiq. Terbitnya fajar shadiq untuk sholat fajar. Al-mu'tarid januban wa syamalan. Barakallahu fikum. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi memang sholat ini merupakan ibadah yang sifatnya namanya wajib muwassa'. Dia wajib namun kewajibannya itu sifatnya wajib muwassa', yakni waktunya luas, punya waktu yang luas. Intinya sholat yang satu itu waktunya bersambung dengan sholat berikutnya, kecuali subuh dengan zuhur. Itu makna wajib muwassa'. Waktu yang mana pada waktu itu kita bisa melaksanakan sholat yang lain. Ada wajib yang lain namanya wajib muqayyad, wajib yang sempit. Contohnya puasa Ramadan. Artinya pada hari itu kita cuma bisa melaksanakan satu puasa yaitu Ramadan. Sedangkan sholat wajib puasa dari anggaplah zuhur jam 12. Jadi dari jam 12 sampai jam 3 itu kita bisa sholat zuhur, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, wajib puasa. Jadi sholat ini waktunya lebar atau luas. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa tafriqu liman nama 'ala shalat. Inma tafriqu man akhara salata hatta ya'ti waqtu al-ukhra atau kama qala. Orang yang tafrid itu atau orang yang lalai itu bukanlah orang yang ketiduran, tapi melainkan orang yang lalai itu orang yang menunda sholat sampai masuk waktu sholat yang baru. Jadi di sini ada faedah bahwa sholat itu berakhir waktunya sampai masuk waktu sholat yang baru. Ala kulli hal, sekarang kita akan mengetahui waktu-waktu sholat. Dalam Al-Quran secara umum disebutkan waktu-waktu sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ada dalam surat Ar-Rum dan surat Al-Isra. Dirikanlah solat di duluki syamsi, dari sejak tergelincirnya matahari ila ghasaqil lail, sampai malam. Ini mencakup zuhur, asar, maghrib, isya. Wa Qur'anul fajr, dan bacalah Quran pada waktu fajar. Tentu waktu terbaik baca Quran adalah ketika solat. Ini menandakan solat subuh. Inna Qur'anul fajri kana mashhur. Ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa dalam Al-Quran tidak ada waktu-waktu sholat. Teman-teman, Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya syarat tentu tidak sah kalau dia tidak ada. Jadi ibadah-ibadah yang memerlukan ibadah-ibadah yang terkait dengan waktu, maka tidaklah sah dia dikerjakan kecuali setelah waktunya masuk, baik dia sholat atau puasa atau dan lain sebagainya. Jadi di sini disebutkan bahwa beliau memulai dari waktu zuhur. Waktu zuhur masuk dengan cara atau dengan tergelincirnya matahari. Masuk dengan tergelincirnya maksudnya adalah ketika matahari sudah mencapai tengah-tengah langit di siang hari, ketika matahari istilahnya beristiwa, itu sampai mencapai tengah-tengah langit,
Dan biasanya ketika istiwa, ketika dia di tengah-tengah itu, biasanya kan nggak ada bayangan. Kan dia tepat di atas kita, maka benda-benda tidak ada bayangan. Kecuali mungkin di beberapa tempat itu ketika mataharinya tegak lurus, ketika mataharinya di tengah-tengah itu masih ada bayangan. Jadi intinya ada ketika matahari sudah sampai di tengah-tengah langit dan awal mula pergerakannya menuju tempat terbenamnya itu dinamakan zawal atau tergelincir. Yang tergelincir matahari menuju tempat terbenamnya. Kemudian waktu zuhur itu sampai berlanjut sampai nanti waktu asar masuk. Bagaimana cara mengetahuinya? Itu dengan cara kita mengukur bayangan sebuah benda. Mungkin kita tancapkan tongkat atau misalnya. Nah, nanti ketika bayangan tongkatnya sudah sama dengan panjang bendanya, maka waktu zuhur telah usai dan masuklah waktu waktu asar. Contohnya tongkatnya 5 meter dan ketika bayangannya juga telah mencapai 5 meter, maka telah masuk waktu asar. Nah, kalau kalau kita berada di daerah yang mana ketika matahari istiwa, ketika matahari di tengah-tengah langit itu ada bayangan, maka berarti nanti akan kita tambahkan dengan panjang bayangan ketika istiwa. Ya paling 5 cm mungkin. Jadi nanti ketika bayangan sudah mencapai 5 meter 5 cm, nah, maka baru masuk waktu asar dan habislah waktu untuk sholat zuhur. Yang ketiga kata beliau rahimahullah ta'ala, untuk waktu maghrib itu dengan tenggelamnya matahari. Maksudnya di sini adalah tenggelamnya semua lingkaran matahari. Jadi tidak ya tenggelam semuanya. Jadi semua tenggelam. Kalau masih setengah-setengah dia maka waktu asar belum selesai dan maghrib juga belum masuk. Selanjutnya waktu isya. Kan kita ini ketika maghrib itu kan mataharinya terbenam tapi cahaya-cahaya masih ada. Ada cahaya kemudian berangsur-angsur gelap, gelap, gelap. Nanti akan ada cahaya kemerah-merahan di langit. Nah, maka ketika kemerah-merahan ini telah hilang, maka maghrib berakhir dan masuklah waktu isya. Masuklah waktu isya. Terus isya ini paling panjang mungkin waktunya teman-teman. Sampai isya ini bukan sampai tengah malam ya, tapi isya ini waktunya sampai subuh. Ketika nanti sudah terbit fajar, jadi fajar itu ada dua. Ada fajar shadiq, ada fajar kazib. Nggak ada fajar ketiga. Set boy, tinggalkan dia. Ada namanya fajar kazib, yaitu cahayanya yang arahnya ke atas. Ini muncul mungkin beberapa menit ya sebelum fajar yang sesungguhnya. Nanti cahaya ini yang arahnya ke atas kemudian perlahan-perlahan hilang sampai timbul cahaya yang sifatnya itu bentuknya melebar ya, memanjang atau apa istilahnya. Ini bukan ke atas tapi ke samping. Nah, ini namanya fajar shadiq, dengan inilah terbitnya subuh. Nah, ini masuknya waktu subuh. Teman-teman, Ustaz dan Ustazah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebenarnya tingkat ini cara inti untuk mengetahui waktu sholat. Mungkin sebelum adanya jam yang kita kenal sekarang, ini begini cara orang untuk mengetahui waktu. Kemudian di kitab Takrirat As-Sadidah dikatakan bahwa cara atau tingkatan untuk mengetahui waktu itu ada 6. Pertama adalah dengan melihat secara langsung tanda-tanda ini.
langsung kita lihat terbenamnya matahari, contohnya ketika kita di pantai. Secara langsung kita lihat ketika berkemah, atau kita coba lihat dari atap rumah, rumah tingkat 2, terlihat bagi kita fajar, cahaya fajar. Nah, maka ini tingkatan pertama ya, secara langsung, secara yakin. Kita coba ukur contohnya bayangannya. Nah, ini secara yakin. Tingkatan kedua adalah kita mendapatkan kabar dari orang yang melihat secara yakin. Kita dapat kabar dari orang yang tingkatan nomor 1 tadi. Cara ketiga adalah memakai jam-jam yang telah teruji. Jadi mungkin kebanyakan atau mungkin di seluruh wilayah, hampir di seluruh wilayah mungkin kita memakai cara ketiga ini, yaitu menggunakan jam-jam yang telah teruji. Baik itu Google mungkin, atau jam-jam yang telah ditempel di masjid-masjid, jam-jam digital. Nah, ini telah, kalau ya sifatnya teruji, ya maksudnya selalu betul gitu, sudah teruji. Eh, ada juga jam matahari namanya, jam matahari. Nah, itu dia ada 6 tingkatan, nanti bisa dibaca nanti eh, tentang eh, tingkatan-tingkatan mengetahui masuknya waktu sholat. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya al-muallif rahimahullah mengatakan fatajibu as-salatu fi hadhihi al-awqat. Salat menjadi wajib dengan waktu-waktu ini. Jadi maksudnya awal waktu wajibnya salat dengan tanda-tanda tersebut. Fatajibu as-salatu fi hadhihi al-awqat wa taqdimuha alaiha wa ta'khiruha anha min akbaril ma'asi wa afhashis sayyi'at. Mendahulukan salat dari waktunya atau menundanya dari waktunya termasuk maksiat yang paling besar dan keburukan yang paling keji. Ya, contohnya mengerjakan zuhur di waktu asar. Subuh berakhir dengan apa, teman-teman? Ustaz, berakhir waktu subuh dengan apa? Terbitnya matahari. Terbitnya matahari. Tentu syukran atas jawabannya. Terbitnya matahari sebagian atau seluruh matahari? Bagian ya, Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Ya, sebagian. Beda dengan maghrib tadi. Kalau maghrib itu masuknya dengan terbenamnya seluruh matahari. Sedangkan subuh berakhirnya dengan terbitnya sebagian matahari saja. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat setelah terbitnya matahari, maka dia tentunya berdosa kalau tidak ada uzur yang syar'i. Permasalahan yang terkait dengan bab waktu ini adalah bahwa kita atau dimakruhkan untuk tidur sebelum Isya. Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum Isya, wa kana yakrahun nauma qablaha wal haditsa ba'daha. Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum Isya dan juga tidak suka ngobrol-ngobrol setelah Isya. Jadi kata para ulama, tidak dianjurkan kita begadang, tidak dianjurkan ngobrol-ngobrol setelah Isya, kecuali dalam hal-hal yang ada mengandung kebaikan, seperti belajar, seperti yang kita lakukan sekarang ini, atau menyusun perkara-perkara yang bermanfaat bagi kaum muslimin, bagi agama dan makhluk. Syarat yang keempat adalah ar-rabi'u satru ma baina surratir rajuli wa rukbatihi wa jami'i badanil mar'ati illa wajhaha wa kaffaiha. Menutup aurat. Kemudian beliau menyebutkan aurat laki-laki ma baina surratir rajul, antara pusar hingga kedua lutut. Maka ini tentu batasan minimal.
Kita sekarang berbicara tentang batasan yang minimal. Yang wajib ditutup oleh orang-orang yang sholat laki-laki antara pusar dan lutut yang wajib ditutup. Kira-kira yang wajib kan ditutup antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut itu termasuk aurat. Ustazah? Pusar dan lutut itu sendiri termasuk aurat atau tidak? Termasuk. Termasuk aurat. Syukran. Nah, jazakumullah khair. Tidak termasuk. Barakallahu fikum. Tidak. Karena dia kalau ada kata baina itu baina yang masuk itu ya bainanya aja, yang antaranya aja. Sedangkan dia wahuma adapun mereka berdua itu bukan termasuk aurat menurut pendapat yang terkuat atau alal asah istilahnya. Menurut pendapat yang terkuat alal asah. Namun tetap wajib ditutup karena kaidah mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Karena tentu untuk memastikan bahwa area antara mereka berdua tertutup, tentu kita mesti menutupnya. Juga nanti kalau nggak ditutup, ketika bergerak sujud atau semacamnya, itu nanti dia akan terbuka. Maka dia bukan aurat, namun wajib ditutup. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kemudian ya ini ada hadisnya nanti bisa dibaca. Tentu ini semuanya fikih ini semuanya ada dalilnya. Eh, yang mana dalilnya itu apa ya? Eh, intinya semua permasalahan fikih ini ada dalilnya. Karena pengertian fikih itu kan al-ilmu al-syar'iyyah, al-amaliyah, al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Mengetahui hukum syar'i yang diambil dari dalil. Kemudian beliau mengatakan wa 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 jami' badanil mar'ah, menutup semua badan dari perempuan illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajahnya dan telapak tangannya. Sebelumnya sempat kita singgung Ustaz-Ustazah bahwa wajah itu batas-batasnya sudah jelas. Bagian bawah dagu yang ini bukan termasuk wajah, karena batas wajah kan dari tempat tumbuh rambut sampai bagian wilayah dagu. Jadi yang di belakang dagu bukanlah termasuk wajah, sehingga ini karena dia bukan wajah maka wajib ditutup. Mungkin ya bagaimana diusahakan. Mungkin sebagian mukena sudah Anda lihat bahwa dia dibuat menutupi wilayah ini. Mungkin ada udah di mana? Banyak ya? Oh ya, Insya Allah sudah ada. Ini ya disebutkan oleh Syekh Labib, barang siapa yang nonton video beliau. Ini diantara permasalahan-permasalahan yang agak diabaikan atau kurang diketahui oleh sebagian dari kaum perempuan. Wa illa wajhaha wa kaffaiha. Kemudian kata beliau, wa yajib 'alaiha satru juz'in min jawanibil wajhi wal kaffain. Ini wajib perempuan itu untuk menutup wilayah sekitar wajah. Ini kembali lagi yang tadi ya, untuk ma la yatimul wajib illa bi fawajib, untuk memastikan bahwa bahwa aurat tertutup, maka hendaklah perempuan itu untuk melebihkan tutup wajahnya agak ke depan sedikit. Tak apa tertutup sebagian dari wajah ini demi memastikan bahwa yang bukan wajah telah tertutup sempurna.
Sebagaimana kita ketika wudhu kan kita ketika mencuci wajah kita dianjurkan melebihkan cucian ke, mengenai bagian kepala, mengenai bagian leher, mengenai telinga, agar kita pastikan bahwa semua wajah telah tercuci. Itu juga ketika menutup aurat, dianjurkan perempuan untuk menutup sedikit bagian wajahnya agar memastikan yang bukan wajah ini sudah sempurna tertutup. Tadi katanya adalah dan juga telapak atau apa namanya ini pergelangan tangannya juga agak dilebihkan menutupnya demi memastikan bahwa ya anggaplah mungkin dia sholatnya kalau pakai mukena kan aman. Cuma mungkin kalau pakai pakaian yang ada tangannya barangkali pastikan itu tertutup. Catatan kedua adalah wa 'alal rajuli satru juz'in min surratihi wa ma hadaha wa jawanib rukbatayhi. Juga laki-laki ini wajib untuk menutup besar atau sebagian besar dan wilayah sekitarnya, sekelilingnya ya, dan juga menutup lututnya. Kemudian wa 'alaihima as-satru minal jawanib la min asfal. Aurat yang wajib ditutup itu adalah dari samping dan dari atas. Hmm. Dari samping dan dari atas. Adapun dari bawah tidak wajib. Maksudnya adalah begini teman-teman. Ketika kita sudah menutup bagian-bagian yang wajib-wajib tadi, laki-laki dari pusar sampai lutut, perempuan menutup seluruh wajahnya. Jadi perempuan eh, kaki berarti perempuan aurat tidak, Ustazah? Ustazah. Aurat kan? Termasuk termasuk telapak kaki. Aurat juga. Maka wajib ditutup semuanya. Catatannya adalah bahwa yang wajib ditutup itu dari arah atas dan dari arah samping. Maksudnya jangan sampai ada manusia yang bisa melihat aurat kita dari atas dan dari samping. Adapun kalau dari bawah, contohnya orang sholat di tempat yang agak tinggi, dia sudah nutup semuanya, sudah memenuhi kriteria menutup aurat. Tapi dia karena di area yang agak tinggi, kalau ada orang yang melihat auratnya dari bawah, maka tidak masalah. Karena yang wajib itu kata beliau di sini ya kata ulama bahwa yang wajib itu yang ditutup dari bagian atas dan dari bagian samping. Makanya orang-orang yang sholat dan apa namanya ini leher bajunya gede, besar, lebar, kalau ketika sujud ini kan berpotensi terbuka lebar. Maka kalau terlihat ini batal sholatnya. Baik terlihat oleh orang lain ataupun dari atau yang melihatnya diri dia sendiri. Maka batal sholatnya kalau terlihat dari arah atas. Kalau terlihat dari arah atas dan arah samping. Ini kira-kira ada ada sesuatu permasalahan yang terkait dengan ini. Ada bahwa dia itu wajib tertutup dari arah bawah dan dari arah samping. Ada ustadz-ustadzah yang berkenan menyebutkan kalau aurat ini wajib ditutup dari arah atas dan dari arah samping. Sedangkan ada sesuatu yang lain itu yang wajib ditutupnya dari arah bawah dan dari arah samping. Kalau terlihat dari atas nggak masalah. Ada mungkin yang berkenan menyebutkan. Khuf Ustaz, khuf ya. Nah, syukran. Barakallahu fikum. Itu khuf namanya. Ya, semacam kaos kaki cuma dia terbuat dari kulit. Itu sifatnya harus menutup kaki dari arah bawah dan dari arah atas. Kalau kelihatan dari samping. Kalau kelihatan dari atas itu enggak masalah. Sedangkan aurat wajib dari samping dan dari atas. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan wa yajibu an yakuna satiru yamna' hikayata launil basyarah. Wajib penutup itu sifatnya adalah menutup atau menghalangi atau menutup warna aurat gitu.
Jadi penutup ini barakallahu fikum. Kembali kita berbicara, ada ibadah ini sifatnya minimal, ada sifatnya sempurna. Penutup aurat ini haruslah sesuatu yang menutup warna aurat. Kalau kita memakai pakaian atau sesuatu yang yang apa namanya bening, yang transparan, maka ini nggak cukup karena dia tidak menutupi warna dari kulit. Adapun kalau penutupnya sudah menutupi warna dari aurat kita, ini kan baju jelas ya, eh, maka sudah cukup. Walaupun mungkin sifatnya, walaupun terlihat bentuk dari aurat kita, maksudnya walaupun pakaiannya itu sempit, membentuk aurat. Maka kalau orang sholat memakai pakaian yang sempit, yang penting warna auratnya tertutup, maka sholatnya sah. Namun nanti kita berbicara sah nggak sah. Tapi kalau berbicara tentang afdal nggak afdal, itu yang afdal adalah yang paling bagus. Bagi perempuan itu hukumnya makruh kita sholat. Jadi laki-laki hukumnya adalah namanya khilaful aula, yang sunnah. Jadi kalau udah tersamar atau udah berubah aja warna aurat kita, nggak nampak warna yang sebenarnya, maka sudah tergolong. Kemudian sifat dari penutup itu juga adalah an yakuna malbusan, sesuatu yang menyelimuti, au ghairu malbus, menyelimuti biar jelas ya, pakaian. Mungkin nah ini sifatnya menyelimuti badan kita. Au ghairu malbus, atau penutup yang lain yang tidak menyelimuti. Nah, ini perlu perhatian sedikit dari teman-teman sekalian. Ghairu malbus di sini, ini terjemahan yang di layar ini kurang tepat. Ghairu malbus ini adalah yang dilengketkan ke badan. Seperti apa? Seperti tanah liat. Anggaplah kita di zaman perang atau zaman apa gitu. Ada penutup, ada kain. Maka tetap wajib menutup aurat dengan cara apapun, baik itu dengan cara menutupnya dengan memakai tanah liat yang kita tempel-tempelkan ke badan. Ini kan sifatnya tidak seperti kain ya, tapi dia ghairul mal, itu yang dimaksud dengan ghairul malbus. Maka fala takfi zulmah. Jadi karena dia wajib ditutup dengan sebuah penutup yang sifatnya menyelimuti, maka tidak cukup aurat ditutup dengan kegelapan malam. Atau ya, au khaymah saghirah, atau kenapa zulmah, kenapa kegelapan nggak cukup, tidak sah? Karena dia bukan menyelimuti. Dan juga tidak sah dengan memakai khaymah saghirah, tenda, tenda atau kemah kecil. Karena dia, kata para ulama itu, la yu'addu satiran fil urf. Dia bukan dianggap sebagai penutup menurut uruf para fuqaha, menurut yang disepakati oleh para fuqaha. Nah, ini dia syarat yang keempat, itu menutup aurat. Yang kelima, al-khamis istiqbalul qiblah. Syarat salat yang keempat adalah menghadap kiblat. Dengan apa kita menghadap kiblat? Soddi, kata beliau. Wajib menutup menghadap kiblat fi sadri fil qiyam wal qu'ud. Ketika kita berdiri dan ketika duduk, tentu kita dengan dada ya menghadap kiblatnya. Adapun ketika selainnya, ketika sujud, ketika rukuk, kita hadap kiblat dengan apa? Dengan sebagian besar badan. Lupa nih, ini ada terjemahan yang kurang. Bil mankibaini. Ketika rukuk, ketika sujud, kita hadap kiblat dengan apa? Dengan bahu. Bahu yang kita
hadapkan ke kiblat, dan juga dengan bagian badan yang lain, mu'zamul badan. Illa idza ishtadda al-khawfu al-mubah. Ada beberapa keadaan yang mana kita itu tidak masalah kalau enggak hadap kiblat. Contohnya ketika terjadi peperangan, tidak ada waktu untuk sholat, terpaksa kita sholat ketika berperang, maka sholatlah dalam keadaan apapun, sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Quran. Lupa ayatnya. Uh, apa ayatnya teman-teman? Terus salah. Farijalan aw rukbana. Itu syarat illa idza ishtadda al-khawfu al-mubah wa lam yumkinhu al-istiqbal, dan dia belum mungkin untuk menghadap kiblat, fa yusalli kaifa amkana, maka dia menghadap kiblat bagaimana bisanya, baik itu dalam keadaan naik kuda atau dalam keadaan saling memakai pedang, maka tidak masalah. Maka dalam keadaan ini mereka itu dimaafkan walaupun mereka bergerak pergerakan yang di luar gerakan sholat, maafkan dengan syarat perangnya harus perang melawan orang kafir. Wala i'adata alaihi, dan dia nanti tidak wajib mengulangnya karena sholatnya telah sah. Barakallahu fiik. Jadi kita wajib menghadap ke Ka'bah. Tentu orang-orang atau kita terbagi ke beberapa macam ya. Ada ketika kita di depan Ka'bah pas, maka wajib kita menghadap ke Ka'bah. Jangan sampai ada sebahagian badan kita yang keluar dari arah Ka'bah. Itu kalau kita tepat di depan Ka'bah. Kalau kita dari jauh, maka kita menghadap Ka'bahnya dengan bukaan yang kuat. Az-zon al-qawi, ghalabatiz zon. Tentu kita sekarang nggak bisa melihat Ka'bah. Nah, ini sama dengan tingkatan mengetahui waktu tadi. Ada juga tingkatan-tingkatan mengetahui arah kiblat. Pertama secara yakin, yaitu melihat Ka'bah di depan Ka'bah langsung. Yang kedua, mendapat kabar atau diberitahukan, kedengar nggak suara saya? Apa nih kalau ada suara? Yang kedua adalah mendapat kabar dari orang yang terpercaya, yang mana dia melihat Ka'bah secara langsung. Ya mungkin di mana ya? Orangnya lagi di ala kulli hal, ini tingkatan kedua, kita diberi kabar oleh orang yang terpercaya bahwa kiblat itu arahnya ke sini. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara ijtihad, berusaha mengetahui arah kiblat baik dengan kompas atau dengan alat yang lainnya. Mungkin kita dengan tingkatan ketiga misalnya, atau yang kedua. Kemudian jam 8.52. Syarat keenam adalah as-sadis an yakunal musalli musliman. Tentu orang yang sholat itu harus beragama Islam. Jika orang kafir masuk Islam, kira-kira dia dapat pahala nggak teman-teman? Mu'allaf atas amalan-amalan yang pernah dia kerjakan selama kafir, kira-kira dia dapat pahala nggak ketika dia mu'allaf? Allah satu. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala dalam Sulamul Munajah halaman 51, bahwa jika orang kafir masuk Islam, maka dia akan diberi pahala atas kebaikan yang dia kerjakan, yang mana kebaikan tersebut tidak butuh pada niat. Contohnya apa? Sedekah, silaturahmi, dan membebaskan budak. As-sabi', syarat yang ketujuh adalah an yakuna aqilan. Orang yang sholat haruslah orang yang berakal.
Jadi orang yang nggak berakal tidak wajib sholat, tidak sah, tidak wajib. Seperti siapa di sini katanya adalah fal majnunu was-sabiyyu alladhi lam yumayyiz la salata alaihima wa la tasih minhuma. Orang gila, orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak wajib sholat dan tidak sah sholatnya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, rahimani wa rahimakumullah, anak kecil ini ada dua macam. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang masih kecil serta dia itu istilahnya belum mumayyiz. Apa mumayyiz itu, Ustaz? Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata yusalli shabi, ditanyakan kepada Rasulullah SAW kapan anak kecil sholat. Faqala idza arafa shimalahu min yamin. Dia telah tahu mana kirinya, mana kanannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi ini namanya mumayyiz. Ketika seorang anak telah tahu mana yang kanan, mana yang kiri, atau jika dia telah bisa istinja sendiri, makan sendiri, minum sendiri, atau dia itu sudah ketika kita tanya sebuah pertanyaan, dia itu sudah menjawab dengan jawaban yang kita inginkan. Yuhsinul jawab, yafhamul khitab, wa yuhsinul jawab. Maka dia dinamakan mumayyiz. Walaupun dia belum balik, jadi ada tingkatan. Nah, kecil, mumayyiz, balik. Mayit itu ada yang memberikan standar umur itu 7 tahun. Maka anak kecil yang belum mumayyiz tidak wajib sholat dan tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz itu sudah sah sholatnya. Sudah sah sholatnya. Nah, nanti baru ada tingkatan ketiga yaitu baligh, yang mana tanda-tandanya ada 3. As-samin yang kelima adalah yang kedelapan, antakunal mar'atu naqiyatan minal haid wal nifas. Perempuan haruslah suci dari haid dan nifas. Untuk pembahasan haid nifas ini agak panjang pengertiannya sebelum sekarang intinya adalah bahwa perempuan harus suci dari haid dan nifas. Wal haidu wan nufasa'u, maka wanita haid dan wanita yang sedang nifas la tasihhu salatuhuma, tidak sah salat mereka, wala qada'a alaihima, dan tidak wajib mengqadha. Berkata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika, haid itu pernah menimpa kami, fa nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah, dan kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak perintahkan untuk mengqadha salat. Tentu hikmahnya adalah bahwa salat kan banyak ya, sehari ada 5, sedangkan puasa Ramadan kan cuma 30. Maka puasa wajib diqadha karena dia lebih ringan, sedangkan salat karena banyaknya 7 hari kali 5, 35 berat. Ini hikmah. Ini hikmah. Kemudian ada beberapa permasalahan yang terkait dengan haid. Berkata rahimahullah taala, fa in dakhala al-waqtu wa hiya tahiratun fa tabaa 'alaiha al-haid wan nifas ba'da an madha ma yas'u wajibati tilka shalah wajib 'alaiha qada'uha. Ini namanya masalah urul mani', datangnya penghalang salat. Haid kan penghalang salat. Junun, gila, penghalang salat. Jika waktu salat masuk dan perempuan itu statusnya sekarang suci. Contohnya azan Isya dan perempuan suci. Suci bukan haid, tidak sedang haid. Lalu fatara'a 'alaiha al-haid, tiba-tiba datang haid atau nifas. Ba'da an madha ma yas'u wajibat, setelah berlalunya kadar waktu yang cukup untuk mengerjakan rukun-rukun salat. Contohnya Isya, untuk rukunnya saja mungkin kita perlu barangkali taruhlah 5 menit. Masuk waktu Isya, berlalu 5 menit,
sedangkan perempuan ini nggak langsung sholat dia, melainkan mungkin menunda sedikit. Wajib datang haidnya, wajib alaiha qada. Nanti setelah haidnya selesai, wajib mengqadha salat yang itu, yang dulu itu, yang kita dalam contoh yang kita sebutkan. Wajib alaiha qada salat. Wajib baginya untuk mengqadha salat ini. Berarti bisa kita pahami bahwa jika waktu salat masuk dan perempuan itu statusnya nggak haid dan berlalu kadar waktu yang nggak cukup untuk melaksanakan rukun-rukun sholat, misalnya setengah menit atau 2 menit, lalu datang haid perempuan, nanti tidak wajib bagi perempuan itu untuk mengqadha sholat tersebut. Ada masalah yang kedua yang namanya zawalul mani', hilangnya penghalang sholat, hilangnya haid. Jadi yang pertama tadi statusnya perempuan sedang suci, lalu datang haidnya. Yang kedua ini perempuannya sedang haid, tiba-tiba haidnya berhenti gitu. Wa idzan qata'al haid wan nifas, jika haid dan nifas telah berhenti, walam ya'ud, dan dia nggak balik lagi, fa in kana fi waqti subhi awil zuhri awil maghrib, jika perempuan itu sedang pada waktu subuh atau zuhur atau maghrib, tadi waktu-waktunya luas ya, ada kita sebutkan. Walau baqiya minhu qadru ma yas'u Allahu akbar, wajib qada'u dzalikal fard. Jika mereka di waktu subuh nih atau maghrib atau zuhur, tersisa dari waktu subuh itu, tersisa dari waktu zuhur itu atau maghrib itu, kadar waktu yang hanya cukup mengucapkan Allahu akbar, maka wajib bagi perempuan itu untuk mengqadha salat itu. Walaupun nanti hitungnya hitung qadha, bukan adaan lagi kan? Tentu nanti mereka akan melakukannya di luar waktu, namun wajib untuk melaksanakannya. Bisa dipahami bahwa kalau waktu yang tersisa sekadar Allahu Akbar saja wajib perempuan mengqadhanya, maka apalagi kalau waktu tersisa itu masih banyak, masih panjang. Jadi barakallahu fikum, ini ada khilaf tentunya. Disepakati bahwa jika waktu itu yang tersisa adalah cukup untuk 1 rakaat, maka sepakat tanpa khilaf wajib mengqadhanya, wajib melaksanakan. Adapun kalau waktu yang tersisa itu hanya sekadar zaman yang cukup melaksanakan takbir Allahu Akbar sedetik 2 detik, maka menurut pendapat terkuat alal asah juga wajib untuk mengqadha atau melakukan sholat itu. Ini dikiaskan kepada sholat berjamaah. Kita kan ketika berjamaah, walaupun kita sempat mendapati imam sebentar saja, yang penting imamnya belum salam, walaupun kita nggak sempat duduk bersama imam, Allahu Akbar, imamnya Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita belum sempat duduk, maka kita udah mendapatkan pahala berjamaah. Itu juga ini sholat ini dikiaskan. Jadi wajib mengqadha subuh tadi ya. Nah, wajib mengqadha zuhur, wajib mengqadha apa lagi? Maghrib. Eh, bentar. Hup. Kemudian beliau rahimahullah taala melanjutkan, wa fi waqtil asri wa in kana fi waqtil asri wal awil isya, namun seandainya ya, bawah ya. Bismillah. Hup, hup, hup. Namun seandainya orang itu atau perempuan itu sedang di waktu
asar atau isya, nah, walau baqiya minhu qadru ma yasa Allahu akbar, walaupun yang tersisa dari asar atau isya itu waktu yang sekadar mengucapkan Allahu akbar, tapi wajib qada'u dzalikal fard, wajib untuk mengqadha isya atau asar, walladzi qablahu, dan wajib juga untuk mengqadha salat yang sebelumnya. Jadi kan sebelum asar adalah zuhur, sebelum isya maghrib. Jadi kalau perempuan suci di waktu asar atau di waktu isya, maka wajib zuhur, wajib asar. Atau wajib maghrib, wajib isya. Kenapa? Karena waktu mereka itu satu. Waktu mereka satu. Dalam ayat tadi dikatakan demikian. Dan juga kenapa? Karena mereka itu sama-sama bisa dijamak. Zuhur, asar, maghrib, isya. Atas ya. Aduh, udah jam 9. An ya'taqid anna salat al-mafrudata allati yusalliha fardun. Meyakini bahwa salat wajib yang sedang dia lakukan hukumnya wajib. Maka barang siapa yang meyakini bahwa zuhur atau asar atau maghrib itu hukumnya sunnah, maka tidak sah salatnya. Atau dia ragu-ragu, zuhur ini wajib atau enggak ya? Maka tidak sah salatnya. Al-ashir yang ke-10, an la ya'taqida ruknan min arkaniha sunnah. Tidak meyakini bahwa rukun itu hukumnya sunnah. Ini pentingnya kita mengetahui mana yang rukun, mana yang sunnah. Kalau ada orang yang meyakini bahwa hukum Al-Fatihah cuma sunnah dan bukan rukun, maka tidak sah sholatnya. Beda kalau dia meyakini bahwa semua gerakan sholat itu hukumnya wajib. Maka barang siapa yang meyakini bahwa semua rukun itu wajib, itu enggak masalah. Atau barang siapa yang meyakini bahwa semua gerakan sholat itu wajib, orang awam gitu, maka nggak masalah juga. Yang penting jangan sampai kita meyakini rukun tertentu hukumnya cuma sunnah. Yang ke-11 adalah ijtinabu mubtilatis shalah, menjauhi semua pembatal-pembatal salat yang akan kita sebutkan. Dan terakhir adalah ma'rifatu kaifiyatiha, mengetahui tata cara salat sebagaimana nanti akan kita sebut juga. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada rukun salat Allah Ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bismillah ya. Sebenarnya tadi mau baca hadis ini sedikit tafsiran tentang surah Al-Ma'un tadi, bahwa kita termasuk lalai kalau kita sebagai berikut. Mungkin bisa dituliskan sementara kalau ada yang punya pertanyaan bisa dituliskan sementara kita bacakan tafsiran berikut. Gimana gambaran orang yang mengakhir atau menunda sholat itu, yang lalai dari sholatnya itu? Imma an waqtihal awal, itu bisa jadi dia menunda sholat dari waktu afwan, menundanya dari awal waktu. Nah, tadi kita udah bahas bahwa sholat itu waktunya luas. Maka orang yang menunda dari awal waktu, fayuakhirunaha ila akhirihi da'iman aw ghaliban, dan dia mengakhirkan sholat sampai akhir waktu, baik itu terus menerus atau sebagian besar sering, itu termasuk lalai, termasuk yang tercela atau yang diancam dalam ayat tadi. Wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhi, atau dia lalai dari melaksanakan sholat rukun yang enggak selesai, syaratnya enggak sempurna.
wa imma 'anil khusyu' fiha, atau dia enggak khusyuk ketika salat, wa tadabbur li ma'aniha, dan dia juga tidak mentadabburi makna-makna dari yang dia baca ketika salat. Fal lafdhu yashmal hadza kullah. Lafaz melalaikan itu mencakupi ini semuanya. Wa likulli man ittasafa bi syai'in min dzalika qistun min hadhil ayah. Barang siapa yang merasa atau barang siapa yang ada pada dirinya kelalaian yang tersebut di atas, menundanya sampai akhir waktunya, atau dia rukun yang nggak sempurna, syarat yang nggak sempurna, nggak khusyuk, nggak tadabbur, maka barang siapa yang salah satu dari yang di atas ada padanya, maka dia tercakupi oleh ayat ini. Ya, rukunnya sempurna semuanya, syaratnya sempurna, khusyuk ada, tapi nggak tadabbur, termasuk lalai. Rukun ada, syarat ada, tadabbur ada, tapi nggak khusyuk, termasuk lalai. Likulli syai' likullin qistun. Masing-masing dapat bagian. Wa man ittasafa bi jam'i dzalika faqad tamma nasibuhu minha. Barang siapa yang tidak ada padanya rukun, nggak ada syaratnya, tidak khusyuk, nggak tadabbur, maka sungguh telah sempurna kelalaian baginya. Wa kamula lahun nifaq al-amali, dan juga telah sempurna padanya munafik atau sifat munafik yang bersifat amaliyah. Kama sabata fi sahihain. Mana yang tersebut dalam dalam Bukhari dan Muslim, tilka salatul munafik, 3 kali itu adalah salatnya orang munafik, 3 ada. Yajlisu yarqubu asyams, dia duduk memperhatikan matahari, hatta idza kanat baina qarni syaitan qama, sampai matahari itu sudah sampai di antara dua tanduk setan. Ini adalah akhir waktu asar. Qama fanaqara arba'an, maka dia berdiri dan melaksanakan salat 4 rakaat. La yadhkurullaha fiha illa qalila, dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Fahadza akhiru salatul asr. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat lalai dari salat. Jazakumullah khairan, kita cukup. Bagi yang barangkali ada kesibukan lain, persilakan untuk upload terlebih dahulu. Dan bagi siapa yang ingin mendengarkan tanya jawab juga kita. Pertama dari Ustaz, kalau terlihat aurat dari depan sama belakang. Ini kan maksud samping tadi itu afan sekitar badan, baik depan, kiri, belakang, kanan. Itu jawanib yang mengitari badan. Ini wajib kita menutup aurat dari arah atas dan dari arah sisi. Afan, jawanib sisi lebih tepatnya, sisi depan, belakang, semuanya. Berarti jawabannya adalah betul, Ustaz. Atau belakang. Saya sering melihat perempuan. Dia itu sudah berpakaian menutup aurat. Lalu sholat tanpa menggunakan mukena. Tetapi punggung tangannya terlihat. Bagaimana hukumnya? Apakah sholatnya sah? Jadi ya, syaratnya kan adalah menutup aurat dan tidak didetailkan apakah pakai mukena atau, yang penting kita memakai pakaian yang menutup aurat. Maka perempuan yang sholat mungkin pakai gamis atau pakaian yang lain, yang penting warna auratnya tertutup, maka sholatnya sah. Yang dimaksud dengan kafain tadi adalah telapak tangan serta punggung tangan. Jadi mencukup dua-duanya, tidak telapaknya saja. Punggungnya juga boleh terlihat. Yang penting pastikan bahwa pergelangan ini, kalau nggak pakai mukena, pastikan pergelangannya tertutup semuanya. Untuk lebih aman, tutup sedikit wilayah wilayah telapak tangan untuk memastikannya. Syukran atas ayat yang dikirimkan, ayat Nisa ayat 100. Kemudian al-murahiq, kisaran hukuman berapa? Umur berapa al-murahiq? Wallahu a'lam. Afwan. Kisaran berapa? Allahu a'lam. Al-murahiq.
Nanti Anda coba pastikan. Assalamualaikum salam. Afwan, kalau misalnya kita sholat sebelum datang waktunya tanpa sengaja karena kita salah lihat jam, apakah berdosa? Barakallahu fiik. Dari segi dosa atau enggaknya tanpa disengaja ya. Tadi kata beliau adalah taqdimuha wa ta'khiruha anha bi ghairi udhrin, mendahulukan salat dari waktunya tanpa uzur, tanpa ada uzur, ini merupakan dosa. Aman haji. Lalu apakah berdosa? Hmm, belum belum ingat apakah berdosa. Tapi intinya adalah bahwa ibadah ini tidak sah tentunya, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena ibadah-ibadah itu yang dijadikan patokan ada dua. Al-ibratu fil ibadat ma fi nafsil amri wa ma fi dhannil mukallaf. Yang menjadikan patokan adalah uh, hakikat yang sebenarnya serta dugaan kita. Di pertanyaan ini kan dia sholat sebelum waktunya masuk. Perkiraan dia sudah masuk waktunya. Tapi ternyata hakikatnya belum. Maka kan belum terpenuhi yang dua tadi, maka tidak sah. Jadi ibadah itu harus dua-dua ini. Hakikatnya benar-benar harus 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 udah masuk waktunya dan kita juga mengira dia udah masuk. Sedangkan muamalah nanti beda lagi kaidahnya. Jadi intinya tidak sah. Pun dari segi dosa atau tidaknya, wallahu a'lam, di ana rasa sementara jawabannya ada uzur ya. Karena Allah a'lam, nggak berani bilang dosa. Semoga aja nggak berdosa. Kalau saat sholat mukenanya tersingkap oleh angin, apakah harus diulang? Ahsan. Jika tersingkap oleh angin dan segera ditutup, maka sholatnya sah, tidak batal. Tapi kalau nggak segera ditutup, maka baru batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang saya sering mendapati seorang apabila ada anak yang sudah mumayyiz, sholat di saf depan dan bahkan saf yang kedua, sering disuruh ke belakang. Alasannya karena memang itu saf. Apa perkara itu dalam Hmm, Afwan, Anda belum mendapatkan tentang perkara putus saf, cuma dalam perkara tertib atau urutan saf memang ada. Sama ya saf yang pokoknya paling depan itu lelaki dewasa. Baru nanti di belakang anak-anak. Baru nanti di belakangnya adalah perempuan. Sebagaimana dalam hadis, lupa hadis, bahwa memang ini ada tentang urutan saf itu. Cuma dalam perkara putus atau enggak putusnya ini anak pribadi belum mendapatkan. Wa'ala. Tapi dari segi kesempurnaan sebagaimana yang Nabi pertunjukkan, memang saf-safnya itu ada urutannya. Dewasa, baru anak kecil, baru nanti puan. Misalkan waktu Isya datang dan ketika itu fulanah belum haid. Dan setelah kurang lebih 10 menit datanglah haid. Berarti dia harus mengqadha Isya. Ya, ahsan. Nantinya ketika haidnya sudah selesai wajib mengqadha Isya. Terus fulanah ini selesai haid pada waktu Isya juga. Bagaimana cara mengqadhanya? Barakallahu fiik. Cara mengqadhanya adalah eh salat Isya dulu. Salat Isya yang tentu dia harus mandi terlebih dahulu, kemudian eh, melaksanakan Isya yang sifatnya adaan. Kan kita ada beberapa istilah ya, ada istilahnya
adaan, ada istilahnya qadaan. Adaan kan melaksanakan ibadah pada waktunya. Qadaan melaksanakan ibadah pada luar waktunya. Maka dia mandi kemudian laksanakan dulu yang adaannya baru nanti assalamualaikum eh, boleh langsung mengqadha atau mungkin barangkali zikir dulu boleh atau sholat sunnah dulu boleh. Habis itu baru mengqadha salat isya yang sebelumnya. Belum. Cara yang mudah. Nggak apa-apa kok digandengkan dengan isya yang ada. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apa yang didahulukan terlebih dahulu? Berbuka puasa atau sholat? Berbuka puasa atau sholat? Tentu Nabi mengatakan la yazal nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Senantiasa umatku berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi ketika sudah masuk waktu maghrib, maka segerakan berbuka. Dan juga kalau kita sangat lapar dan makanan sudah terhidang, maka hendaklah kita memutus atau mengobat kelaparan kita dengan memakan beberapa suap yang sekiranya itu sudah cukup untuk mengobati kelaparan, walaupun nggak sampai habis. Baru kita melaksanakan sholat. Karena makruh sholat idza hadara al-asya atau idza uqimatis shalah wa hadara al-asya fabda'u bil asya. Jika makruh sholat dalam keadaan makanan terhidang dan kita mau makan itu lapar dan sudah terhidang makanannya, maka dianjurkan dulu untuk sholat, untuk hafal, untuk makan makanannya sampai agar kita ketika sholat nggak mikirin itu lagi. Nah, maka dari sini para ulama mengatakan muro'at al-ibad fadilatul ibadat al-muta'alliqah bidatiha aula bil mura'ati bil ibadah al-muta'alliqah bi waqtiha wa makaniha. Lebih memperhatikan pada ibadah yang fadilahnya berkaitan dengan zat ibadahnya itu lebih utama dibandingkan memperhatikan fadilah ibadah yang berkaitan dengan zaman atau waktu dan tempatnya. Salat zatnya itu memang lebih harus kita perhatikan, lebih kita utamakan. Salat, nah, ya, melaksanakan salat di masjid juga ada fadilahnya. Melaksanakan di awal waktu juga ada fadilahnya. Namun kalau nanti itu mengakibatkan kita tidak khusyuk, di masjid kita mau sholat sunnah di masjid, tapi kurang khusyuk, takut ria contohnya, maka di rumah lebih afdal. Kalau kita mau di awal waktu sholatnya, tapi makanan sedang ada, yang nanti kita akan mengakibatkan kurang khusyuk, maka kita diajarkan nggak apa-apa kok nggak di awal waktu. Kenapa? Karena memperhatikan zat sholat itu lebih diutamakan daripada memperhatikan awal waktunya. Itu kurang lebih penjelasan dari kaidah tadi. Jadi wallahu taala alam, dahulukanlah berbuka terlebih dahulu agar nanti sholatnya lebih khusyuk. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas semua perhatian dari teman-teman ustaz sekalian. Naltaqi qadan insyaallah taala, sampai jumpa besok. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.